Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali, dan saya menyapa Ibu Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, tentu semuanya dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita semua akan melangkah, berkarya, dan mengisi hari kita. Saya mengajak kita semua sebelum beraktivitas, mari kita gumuli firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur malam kami, dan kini pagi hari ini kami boleh menikmati indahnya pagi hari dan kami merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami akan menjalani hidup ini dan mengisi dengan segala tanggung jawab kami. Sebelum kami melakukan semua, Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, karena sebentar kami akan membaca Alkitab yang mengandung firman Allah dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Roh Kudus-Mu senantiasa Engkau hadirkan dan memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-18, ayat 18 sampai dengan 23. Penekanannya pada ayatnya yang ke-23 yang mengatakan, mendengar perkataan itu, orang itu menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Ruilslag. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan melihat perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang terdapat di dalam Injil Lukas, dan cerita ini juga terdapat di dalam kedua Injil lainnya seperti Matius dan Markus. Cerita ini berkisar tentang pertanyaan seorang yang menanyakan tentang bagaimana ingin mendapatkan atau bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka Yesus mengatakan beberapa aturan-aturan yang harus ditaati. Seperti hukum-hukum Taurat yang mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Bagi dia, hal itu dia jalani dengan penuh ketaatan. Berarti kita dapat simpulkan orang ini tentulah orang yang sangat taat kepada agama. Apa yang diterima, apa yang diajarkan, tentu orang ini sangat-sangat memperhatikan sehingga dia mampu melakukan semua. Lalu Yesus masuk ke dalam pokok persoalan. Kalau demikian, jikalau kamu memiliki segala sesuatu, jualah dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, pada titik inilah sang orang kaya ini mulai menyadari ada yang dia tidak dapat lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan kita menggambarkan ada orang yang ingin mendapatkan sesuatu tetapi tidak mau kehilangan sesuatu. Itulah yang disebut dengan Ruilslag. Nah, bacaan kita hari ini, orang kaya ini tidak mau kehilangan hartanya, tapi dia ingin mendapatkan yang namanya kerajaan surga. Kadang-kadang secara teori, banyak orang melakukan aturan-aturan agama. Orang membungkus dirinya dengan segala perlakuan agama, sangat saleh sekali. Tapi satu hal ketika mempraktekkan semuanya itu, maka orang itu tidak mampu. Saudara-saudara, ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Kadang agama atau iman percaya kita hanya sebatas kita mengetahui aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab atau hukum-hukum seperti hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Tetapi ketika kita memberlakukan hal perkara yang kecil, yang dimana itu yang sangat diberlakukan ketika berbicara tentang kasih, yaitu punya kepedulian terhadap orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi.
Itu berarti hal iman, hal kerajaan surga bukan soal teori saja. Bukan soal kita saleh dalam hal ketaatan kita kepada agama. Tetapi bagaimana kerajaan surga menjadi milik kita ketika iman percaya kita itu harus kita nyatakan di hadapan orang lain. Sebab iman itu bukan soal sesuatu yang kita dapati, pengajaran atau teori, tetapi juga harus dipraktikkan dan dinyatakan kepada banyak orang. Maka benarlah apa yang dikatakan dalam surat Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Cerita dari tentang Lukas ini mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak dan kita semua. Mari, jangan kita hanya berimankan secara teori atau kita selalu mengatakan, ya dengan segenap hatiku. Tapi dalam prakteknya, kita belum mampu untuk mewujudkan. Mari kita renungkan. Kalau kita menyadari itu, mari kita berbalik. Kita nyatakan iman kita dalam perbuatan selagi kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberi kami firman-Mu. Ajar kami untuk mengamalkan iman percaya kami, bukan hanya sekedar teori, tapi juga kami mampu mempraktekannya, memberlakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Tuhan memberkati majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, para diaken, penatua, dan kami para pendeta. Tuhan berkati pelayanan kami bersama, Tuhan berkati keluarga kami dan juga karya kerja kami semua. Kami berdoa untuk para pendeta emeritus, pendeta domisili. Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk vikaris, kami berdoa untuk unit-unit misioner, kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan juga keamanan. Tuhan Yesus berkati semuanya. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Secara khusus, pagi ini kami mau berdoa untuk sektor Getsemani. Kami mau berdoa untuk Bapak Yosi Yosep Mulyana. Kami berdoa untuk Bapak Abraham Romelvo Yosep, Romexo Yosep. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Abraham Septa Kriado Munte. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Adiel Manurung, keluarga Ibu Agustina Kristianti, keluarga Bapak Alfa Printa Grapi Aditya. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dalam proses pemulihan sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami. Kami berdoa juga untuk sektor Ebenezer, Bapak Rionan Lohi, Bapak Anton Vincent Tuana Kota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saerang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami dalam keterbatasan tubuh mereka, kelemahan tubuh mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan sukacita mereka. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk Ibu Santi Susanti, Ibu Pendeta Tracy Roli Lawalata. Kami berdoa untuk Bapak Joni Willem Latu Papua, Saudari Sylvia Magdalena Tutuarima. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Lita Hasibuan, Saudari Sieni Asnat. Kami berdoa untuk anak Yosepin Emanuela Sianturi dan Saudara Jeffrey Judi Yohanes Betai. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah sukacita mereka. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga ya Bapa di surga pada malam hari ini untuk jemaat-Mu dalam pergumulan pribadi, keluarga. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga untuk rencana pelembagaan jemaat Tuhan sektor Yerusalem. Tuhan memberkati segala persiapan ataupun apa yang akan
dipersiapkan. Tuhan topang jemaat-Mu agar segala sesuatunya atas perkenan Tuhan, Engkau menjadikan semuanya itu tepat indah pada waktunya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan doa syukur dan permohonan kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.